Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa belajar dengan nyaman. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Ada yang tahu tidak pengertian lingkungan sehat dan tidak sehat? Nah, di sini juga kan ada lingkungan sehat ialah lingkungan yang kondisi udara, air, dan tanahnya bersih serta terbebas dari pencemaran dan polusi. Lingkungan yang tidak sehat menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu lingkungan yang kotor dan tercemar baik udara, air, tanah maupun lingkungan secara keseluruhan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang berada di lingkungan tersebut. Nah, ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat itu ada apa aja sih? Nah, lingkungan sehat ada udara yang bersih, tanah yang subur, sumber air yang bersih, air sungai mengalir terlihat bersih, sampah tidak berserakan, banyak tumbuhan hijau yang tumbuh dengan subur. Nah, di sini juga ada lingkungan tidak sehat. Contoh ciri-cirinya, udaranya kotor, banyak sampah, sumber air tidak bersih, saluran air tidak lancar, tumbuhan tidak subur, tidak tumbuh dengan subur. Nah, di sini ada contoh gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang pertama ada lingkungan sehat. Kita bisa lihat orang-orang pada gotong royong membersihkan lingkungannya. Mengapa sih kita harus membersihkan lingkungan? Apa sih gitu? Harus lingkungan sehat? Ya, karena kan dengan lingkungan sehat kita akan lebih sehat dan lebih nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Nah, coba kita lihat gambar kedua. Bayangkan kalau rumah kita seperti ini, apakah kita akan nyaman? Tidak kan? Jadi kita harus membersihkan rumah juga, karena dengan rumah seperti ini kita tidak akan nyaman tinggal di dalamnya dan merasa bau, kumuh, pokoknya nggak nyaman. Nah, di sini ada penyebab pencemaran lingkungan, yaitu karena bertambahnya jumlah penduduk yang cepat membawa akibat kepada lingkungan terutama di kota, yaitu timbulnya polusi dan pencemaran. Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran ini terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Menurut jenisnya itu lingkungan dibedakan menjadi 4 macam pencemaran itu. Ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Di sini bisa dilihat banyaknya asap dari asap pabrik yang mengakibatkan polusi udara yang sering didengar disebut polusi udara. Pencemaran udara juga bukan cuma dari asap pabrik, bisa dari asap kendaraan, asap pembakaran sampah yang terus-menerus. Nah, dari asap ini juga bisa membuat kesehatan itu jadi tidak sehat gitu, jadi udaranya tidak sehat. Nih, yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air ini bisa dilihat dari gambarnya, banyaknya sampah yang membuat air tercemar, air jadi bau, air jadi berwarna hitam ya. Kalau di saluran air di rumah suka lihat tidak airnya jadi hitam. Nah, itu sudah termasuk pencemaran air. Nah, yang di sini ada pencemaran tanah. Sama kayak pencemaran air, terdapat di sini di tanah terdapat gundukan-gundukan sampah yang membuat tanah menjadi tercemar dan menjadi tidak sehat tanahnya. Yang kedua ada pencemaran suara. Pencemaran suara ini disebabkan oleh kayak speaker yang itu terlalu keras, terus klakson mobil dan motor kendaraan. Nah, di sini ada dampak pencemaran lingkungan pada kesehatan. Kan tadi pencemaran udara itu disebabkan oleh asap-asap. Nah, jika kita menghirup asap kendaraan terlalu banyak, menghirup asap rokok atau pembakaran,
Nah, kita bisa mengalami sesak napas, batuk, dan penyakit pernapasan yang lebih parah lagi. Kita nggak mau kan terkena sesak napas seperti itu karena tidak enak gitu, sakit itu. Nah, jadi kita harus menghindari ya, kalau bisa juga pakai masker kayak gitu biar menghindari penyakit pernapasan. Nah, yang kedua ada diare dan penyakit kulit. Ini disebabkan karena pencemaran air. Orang yang diare itu biasanya tidak sengaja meminum atau memakan makanan yang kotor. Terus kalau penyakit kulit itu misalnya orang ini mandi menggunakan air yang sudah tercemar. Yang ketiga ada tanah yang menjadi gersang. Tumbuhan tidak mengalami kesuburan karena tanahnya menjadi gersang dan ini tuh kayak belah-belah kayak kering. Jadi tumbuhan tidak mengalami kesuburan karena tumbuhan itu kan butuh air, butuh kesuburan. Nah, ada juga upaya menghindari pencemaran lingkungan, yaitu dengan menciptakan rumah yang sehat. Adanya ventilasi itu membuat rumah menjadi sehat karena udara kotor bisa keluar dan udara bersih bisa masuk. Jadi kayak pergantian udara dalam rumahnya bagus gitu. Terus yang kedua ada menanam pohon-pohon di tepi jalan. Kenapa harus menanam pohon di tepi jalan gitu? Karena kan di jalan itu banyak asap kendaraan. Nah, adanya pohon ini bisa menyerap semua asap kendaraan itu dan menggantikan kepada oksigen. Jadinya jadi oksigen gitu. Yang oksigen itu kan dibutuhkan oleh manusia. Yang ketiga, mengolah limbah sampah sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, dengan mengolah limbah sampah kayak mendaur ulang kembali sampah-sampah yang bisa didaur ulang, seperti plastik bisa didaur ulang menjadi barang yang berguna. Terus dan bisa dijual gitu, jadi punya usaha menjual gitu. Kalau terus sampah-sampah yang busuk bisa dijadikan pupuk dan berguna untuk tumbuhan. Jadi kita harus kreatif untuk mengolah limbah sampah. Yang keempat ada membuang sampah ke tempat sampah. Nah, ini banyak sekali yang belum memiliki kesadaran seperti ini. Teman-teman, apakah udah membuang sampah pada tempatnya? Semoga kita udah membuang sampah pada tempatnya ya, agar tidak mencemari lingkungan. Kesadaran juga sangat butuh sekali kesadaran untuk membuang sampah ke tempatnya dan tidak mencemari lingkungan. Dengan kita tidak membuang sampah, kita bisa melindungi lingkungan dari pencemaran. Semoga kita menjadi orang yang melindungi lingkungan dari pencemaran ya. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.